الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu 7 sifat istri yang membuat kita beruntung. Banyak suami yang mungkin tidak tahu bahwa rezekinya dengan izin Allah mengalir lancar atau sulit atas peran istri. Memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun bisa dijelaskan secara spiritual bahwa 7 sifat istri ini membantu mendatangkan rezeki bagi suaminya. Berikut adalah 7 sifat istri yang membuat kita beruntung. Yang pertama, istri yang pandai bersyukur. Istri yang bersyukur atas segala karunia Allah, pada hakikatnya dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya, termasuk rezeki. Punya suami bersyukur, menjadi ibu bersyukur, anak-anak bisa mengaji bersyukur, suami memberi nafkah bersyukur, suami memberi hadiah bersyukur, suami mencintai setulus hati bersyukur, suami memberikan kenikmatan bagi suami istri bersyukur. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang kedua, istri yang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat seseorang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi rezekinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Jika seorang istri bertawakal kepada Allah sementara dia tidak bekerja, dari mana dia dicukupkan rezekinya? Allah akan mencukupkan dari jalan lain. Tidak selalu harus langsung diberikan kepada wanita tersebut. Bisa jadi Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada suaminya, lalu suami tersebut memberikan nafkah yang cukup kepada dirinya. Yang ketiga, istri yang baik agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Sesuai dengan hadis, pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beruntung itu beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia, salah satu aspeknya adalah dimudahkan mendapat rezeki yang halal. Coba kita perhatikan, insya Allah tidak ada satupun keluarga yang semua anggotanya taat kepada Allah kemudian mereka mati kelaparan atau nasibnya mengenaskan. Lalu bagaimana dengan seorang suami yang banyak bermaksiat kepada Allah tetapi rezekinya lancar? Bisa jadi Allah hendak memberikan rezeki kepada istri dan anak-anaknya melalui dirinya. Jadi berkat takwa istrinya dan bayi atau anak kecilnya yang belum berdosa, Allah kemudian mempermudah rezekinya. Suami semacam itu sebenarnya berhutang kepada istrinya. Kemudian yang keempat, istri yang banyak beristighfar. Di antara keutamaan istighfar adalah mendatangkan rezeki. Hal itu bisa dilihat
dalam surat An-Nuh ayat 10 hingga 12 bahwa dengan memperbanyak istighfar Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Quran surat An-Nuh ayat 10-12. Yang kelima, istri yang gemar silaturahim. Istri yang gemar menyambung silaturahim baik kepada orang tuanya, mertuanya, sanak familinya, dan saudari-saudarinya seakikah dan saudari-saudarinya seakidah, maka hakikatnya ia sedang membantu suaminya memperlancar rezeki. Sebab keutamaan silaturahim adalah dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Yang keenam, istri yang suka bersedekah. Istri yang suka bersedekah, dia juga pada hakikatnya sedang melipat gandakan rezeki suaminya. Sebab salah satu keutamaan sedekah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan lain sesuai kehendak Allah. Jika istri diberi nafkah oleh suaminya, lalu sebagiannya ia gunakan untuk sedekah, mungkin tidak langsung dibalas melaluinya, namun bisa jadi dibalas melalui suaminya. Jadilah pekerjaan suaminya lancar, rezekinya berlimpah. Berikut dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian yang ketujuh, istri yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia akan mendapat rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian pula istri yang selalu mendoakan suaminya. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ia perlu mengetahui siapakah yang memilikinya. Ia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut melainkan dari pemiliknya. Begitulah rezeki. Rezeki sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi, Dialah Maha Pemberi rezeki. Maka janganlah hanya mengandalkan usaha manusiawi, namun perbanyaklah berdoa memohon kepadanya. Doakan suami agar senantiasa mendapat limpahan rezeki dari Allah. Dan yakinlah jika istri berdoa kepada Allah untuk suaminya, pasti Allah akan mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Quran surat Ghafir ayat 60. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga menambah wawasan dan keimanan kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.